Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, pemuda FAF Ministry. Saat ini kita dipertemukan Tuhan untuk bersekutu lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lewat ibadah kita pada saat ini, saya mengajak bagi kita semua, mari satu hati kita untuk memuji menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu melihat setiap anak-anak yang dikasihinya selalu memuji menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang kita miliki, kita persembahkan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang sujud menyembah kepada Engkau saat ini Tuhan. Karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Di tengah pandemi saat-saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menutup mata melihat setiap anak-anak-Mu yang berserah kepada Engkau Tuhan. Kami yang ada saat ini Tuhan, kami wakili teman-teman FAF Ministry saat ini Tuhan. Kami bawa hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pakailah kehidupan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua, setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani pekerjaan-Mu yang suci kudus pada saat ini Tuhan. Kami rindu mengembalikan setiap talenta-talenta yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami rindu mengembangkan setiap talenta-Mu yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami mau nyatakan isi hati kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Bahwa sesungguhnya hanyalah Engkau Tuhan kami. Engkau adalah sesungguhnya Tuhan yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkarya di tengah-tengah persekutuan kami FAF Ministry ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, bahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar kami semua diurapi dan dipakai oleh Engkau sesuai dengan talenta kami masing-masing Tuhan. Ini kerinduan kami saat ini Bapa. Jamalah setiap kehidupan kami. Penuhi hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Apa yang kami miliki saat ini Tuhan, kami tahu itu semua pemberian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau beri dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan saat ini. Dia yang mengerti kerinduanmu datang di tempat ini bersekutu. Haleluya. Amin Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu,
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Oh, yes. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya oh lagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau nyatakan isi hati kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dan luar biasa atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian syukur kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Terimalah setiap pujian mazmur kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan.
Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji firman-Mu berlaku atas kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mengimani akan setiap janji-Mu pasti berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Di tengah ketakutan yang melanda seluruh dunia, kami tahu ada satu tempat terbaik di mana rasa takut tidak bisa mengambil itu daripada kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Dalam hadirat-Mu ketakutan kami lenyap Tuhan. Kekhawatiran kami lenyap Tuhan. How I need your presence Lord. How I need Lord. How I need your presence Lord. How I need your presence Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of hope, drawing closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. As I worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Apapun yang kau alami saat ini teman-teman, dari tempatmu masing-masing, mari mulai angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa tertekan yang engkau alami saat ini tidak akan pernah hilang kecuali engkau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari mulai ambil sikap untuk bersujud di hadapan Tuhan. Ambil sikap berlutut di hadapan Tuhan saat ini. We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence. We need your presence. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Datang dengan rindu. Terus akan sembahmu. Akan sembahmu. Jangan berpikir Tuhan tidak melihat-Mu. Dimanapun engkau berada saat ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari hati yang merindukan Tuhan. How I need you Lord. How I need you Lord. How I need you Lord. Kami rindu hadirat-Mu. Kami dari segalanya. Kami dari segalanya. Perasaan yang kacau, perasaan yang tidak tahu harus melakukan apa. Mari saat ini tanggalkan semuanya itu, datang kepada kaki Tuhan. Haleluya Yesus. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be the worship of my heart in my surrender. Let this be a sweet
Sebab Engkau Allah yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Engkau datang dan berkata kepada kami, jangan takut. Engkau beri kami kelepasan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dengar suara Tuhan dengan lembut. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Jadi sama-sama kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
kami terima kemenangan ketika kami berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Oh Lord, selidik setiap hati kami Tuhan. Pujilah setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau meletakkan korban persembahan. Mau berkat setiap pekerjaan kedua orang tua kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau, pemeliharaanmu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami akan memberi dalam nama Yesus Kristus dan tetap menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Kadang apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat mempengaruhi iman kita. Kadang kita menggoyahkan kepercayaan kita karena apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat. Tapi saat ini Tuhan mau ingatkan, segala sesuatu bisa berubah, tapi ada satu pribadi yang tetap sama. Dialah yang membuat jalan, Dialah yang menggenapi janjinya, Dialah yang membawa terang ke dalam kegelapan. Itulah Engkau Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Raise up your face. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan di tengah-tengah peribadatan kami. Tuhan, sungguh kuat kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Sungguh kuat kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sesuai dengan pujian kami, Engkaulah ya Tuhan terang itu. Engkau adalah pembuat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan Engkau berbicara ya Tuhan bagi kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya FYF? Luar biasa, amin. Luar biasa karena apa? Christ in me. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita luar biasa, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan Yesus, Roh Kudusnya yang hidup di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara menikmati praise and worship tadi, kita mengagungkan Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu dekat dengan umatnya yang berseru. Dengan kita menyembah Tuhan, itu berarti kita mengagungkan, kita mengakui keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara, pada kesempatan malam hari ini,
saya akan membagikan masih tentang Roh Kudus. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, kita akan belajar tentang buah roh. Mari supaya tidak berlama-lama kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan katakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah sering mendengar ini. Bahkan dari sekolah minggu sudah sering diajarkan tentang buah roh. Nah, kebanyakan kalau kita mendengar buah roh, orang suka buah-buah roh, saudara. Tetapi kalau kita baca, saya baca di Alkitab saya, di dalam bahasa Inggris, fruit of the spirit, buah roh. Memang karena mungkin ada 9 ya, kasih, sukacita, kesabaran, saya baca ulang lagi karena saya nggak hafal semua urutannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9, saudara. Saya percaya semua lulus sekolah minggu, amin. Lulus sekolah minggu, pasti sudah hafal ini. Bahkan kita mungkin sering lihat di toko-toko buku rohani, di toko-toko juga suka ada tuh buah roh di situ. Ada 9. Nah, saya ingin kita belajar pada malam hari ini. Kita berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan pewahyuan yang baru, yang dapat berguna, yang dapat kita pakai di dalam kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal, saudara. Nah, buah roh. Pada saat kita baca ya, saya sering juga lihat hamba-hamba Tuhan pada saat berkhotbah buah-buah roh, saudara. Tapi kalau di ayat sini adalah buah roh, karena mungkin mau menjelaskan itu ada 9. Nah, saya berpikir, saudara, kalau kita misalnya ya, buah apel, pohon apel, menghasilkan buah apel. Kita bilang aja buah apel, kita nggak bilang buah-buah apel, saudara. Pohon durian, saya suka makan durian. Pada saat kita ke toko, saya tidak bilang ada nggak buah-buah durian. Saya tanyakan, ada nggak buah durian. Jadi itu adalah satu buah dengan 9 macam kualitas, 9 macam cita rasa. Nah, buah itu dikatakan baik apabila dia memiliki beberapa macam rasa. Kalau durian itu kan biasanya ada rasa manisnya, ada rasa asap-asapnya sedikit, asin-asinnya sedikit, sour-sour, sepat-sepatnya sedikit. Nah, itu yang menjadikan buah itu menarik dan buah itu nikmat. Nah, buah roh itu satu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, di sana dikatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita juga belajar di dalam 1 Korintus 12 minggu lalu tentang karunia-karunia roh di ayat 4-7, ayat-ayat sebelumnya. Di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi semuanya satu roh, satu Tuhan, satu Allah yang mengerjakan semua dalam semua orang. Jadi buah roh, mungkin saatnya kita memperbiasakan buah roh, saudara. Tetapi ada 9 cita rasa, 9 kualitas. Nah, kita lihat kualitas buah roh ini adalah sifat karakter yang dimiliki oleh Allah. Kasih, sudah pasti. Sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan, kita tahu semua.
Ini adalah sifat, kualitas, karakter yang dimiliki oleh Allah kita, oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, buah roh. Kita latihan, saudara. Buah roh. Karena hanya satu. Buah apel, pohon apel menghasilkan buah apel. Kita tidak bilang buah-buah apel, saudara. Memang banyak, tetapi kita kenal dengan buah apel. Dikenal dengan satu. Sebagaimana Roh Kudus, buahnya buah roh kudus. Nah, karena saya juga berpikir, saudara, tidak mungkin pada saat yang bersamaan kita katakan itu adalah buah roh, orang ini memiliki kasih, tetapi di lain sisi dia itu tidak setia. Dia mungkin dikatakan memiliki kemurahan, tetapi di sisi yang lain tidak menguasai diri. Nah, Roh Kudus, Allah kita, Allah Roh Kudus itu sempurna. Oleh sebab itu buah yang dihasilkan oleh buah Roh Kudus sempurna. You buy one, you get 9. Nah, itu kayak di supermarket ya, buy one get 9. Misalnya ada ya seperti itu. Jarang tetapi kalau dalam Tuhan seperti itu ya. Saudara memiliki Roh Kudus, saudara menghasilkan buah roh, you get all 9 qualities. Kau dapatkan semua kualitas seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kita hasilkan. Nah, saudara, kalau kita melihat buah itu harus timbul dari suatu kehidupan. Kalau mungkin produk-produk yang ada, misalnya tab atau speaker-speaker, monitor yang ada, ini kan benda-benda mati, saudara. Dia tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah pohon, dan pohon yang menghasilkan buah adalah pohon yang hidup, pohon yang subur, yang tidak kering. Oleh sebab itu apabila kita ingin berbuah, kita harus hidup, kita harus subur. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, kau harus hidup, engkau harus subur, engkau harus berbuah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, sekali lagi buah itu ada atau dihasilkan dari suatu kehidupan. Tidak bisa benda mati itu menghasilkan buah. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup. Dan firman Tuhan katakan bahwa hiduplah oleh roh, supaya kita berbuah roh, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, buah kita adalah buah Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Firman Tuhan menuntut kita untuk hiduplah oleh roh. Firman Tuhan juga menuntut kita bukan saja hidup oleh roh, dipenuhi oleh roh, tetapi kita juga dipimpin oleh roh. Oleh sebab itu, makanya kita bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, supaya tidak lebih panjang, kan ada 9, saudara. Mungkin saudara trauma dengan 9 karena roh hampir 2 jam, saudara. Tapi kali ini singkat, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara mendapatkan sesuatu yang berharga. Yang pertama, saudara, kasih. Kasih ini, Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kasih ini adalah agape, saudara. Kita semua tahu agape itu seperti apa. Nah, kita semua mungkin sudah tahu ya sebagai orang Kristen, di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 kita baca di sana yang terutama pada saat orang-orang menanyakan kepada Tuhan Yesus katakan bahwa hukum yang terutama ini menyangkut tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih, saudara-saudara. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih, saudara. Nah, kalau saudara mau belajar lebih lagi tentang kasih, saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 13. Saudara bisa baca di sana. Kasih itu seperti apa, saudara? Nah, kita juga minggu yang lalu kita belajar tentang karunia-karunia roh, saudara-saudara. Nah, yang penting, satu hal yang penting sebagai umat percaya, apalagi mungkin teman-teman sudah memiliki karunia roh, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan selanjutnya saudara diingatkan kepada Tuhan. Kita harus memiliki kasih, meskipun kita mungkin bisa berbahasa manusia dari berbagai macam, mungkin kita bisa berbahasa malaikat, mungkin kita bisa memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, mungkin kita memberikan harta kita seluruhnya, atau mungkin kita bahkan mengorbankan diri kita, tetapi apabila kita tidak memiliki kasih, itu percuma, sia-sia, saudara. Oleh sebab itu, kasih. Makanya kenapa kasih itu juga diletakkan nomor 1 dari buah roh ini. Haleluya. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, kita juga bisa lihat di sana bagaimana tentang orang-orang yang mungkin menyalahgunakan karunia atau menjadi sesat, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa terjadi seperti ini? Karena mereka punya buah tidak baik, saudara. Makanya menjadi warning bagi kita. Kita sudah belajar tentang karunia-karunia roh. Saudara memiliki itu. Ada lagi yang lebih advance, kasih, saudara. Itu menjadi awasan bagi kita, menjadi warning. Apabila kita sudah mungkin mengusir setan, kita mungkin bernubuat, tetapi kita tidak melakukannya dengan kasih. Buah yang dihasilkan dari pelayanan itu bukan kasih. Percuma, saudara. Dan di dalam Matius ayat 17, 18, ini tentang penyesatan ya, nabi-nabi sesat. Firman Tuhan katakan bahwa setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah juga yang tidak baik, saudara. Ini supaya kita juga bisa melihat orang ini apakah benar-benar real, benar-benar dari Tuhan atau enggak. Kita bisa melihat dari buahnya. Dia tidak berbuah roh, dia tidak berbuah yang baik. Kita tahu dia ini bukan dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk yang kedua, sukacita. Sukacita bahasa Yunaninya, bahasa asli adalah cara atau kara ya. Ini merupakan perasaan senang, perasaan gembira, joy, disebabkan oleh kita sudah menerima kasih Tuhan. Disebabkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Disebabkan oleh kasih kita kepada sesama manusia. Disebabkan oleh kasih karunia yang kita terima. Berkat yang kita terima dari Tuhan. Janji firman Tuhan. Dan pengharapan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ini senantiasa membuat kita bersuka cita no matter what. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita. Karena sukacita ini timbulnya dari dalam hati, bukan timbul berdasarkan keadaan yang ada di sekitar kita.
Bukan sukacita karena kita memiliki kekayaan, bukan sukacita karena kita memiliki mobil baru atau mungkin naik gaji, bukan perkara-perkara duniawi, tetapi karena perkara-perkara rohani, karena janji Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita bersukacita. Di dalam Roma 12 ayat 12, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Meskipun mungkin kita melihat sekarang kita sedang susah, kita sedang terhimpit karena masalah, karena pandemi ini. Tetapi firman Tuhan katakan, teman-teman, adik-adik, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang indah. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah pengharapan kita sebagai umat percaya. Oleh sebab itu kita bersukacita. Amin. Haleluya. Berikutnya saudara. Damai sejahtera, bahasa Yunaninya Eirene. Banyak orang kasih nama anak-anaknya cewek, terutama Irene, Eirene juga ada. Nah, artinya damai sejahtera. Jadi kalau mungkin yang belum tahu, damai sejahtera artinya. Mungkin ada pemudi yang namanya Irene di sini. Nah, ini merupakan rasa tenang dalam hati dan rasa damai. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera ini lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita. Kita percaya, kita damai karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Kita damai karena kita yakin bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kedukaan, kalau kita melihat orang-orang yang meninggal, biasanya orang katakan rest in peace. Beristirahatlah dalam damai. Nah, orang mati saja perlu untuk memiliki damai sejahtera ini. Supaya dia bisa pergi dengan tenang, itu merupakan doa kita agar dia bisa beristirahat dengan damai dan mendapatkan tempat terbaik di surga. Mendapatkan mansion seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Itu adalah doa kita kepada orang yang mati, apalagi yang hidup, saudara. Kita memerlukan damai sejahtera ini. Ini adalah buah roh yang bisa dihasilkan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Poin yang keempat, saudara. Kesabaran. Bahasa Yunaninya adalah makrotunia, yaitu tabah dalam menghadapi segala keadaan, tidak mudah marah, panjang sabar, tidak mudah putus asa, selalu menantikan waktunya Tuhan dan percaya akan kebaikan Tuhan. Kita sabar, saudara. Sabar. Kemarin di grup kita bicara tentang ibadah yang sudah memulai new normal, tetapi sabar, saudara. Manado masih red zone. Sabar. Memang kita adalah makhluk sosial, saudara. Kita bisa beribadah di rumah, tetapi kadangkala karena kita ini pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita ingin bertemu dengan rekan-rekan seiman, menanyakan apa kabarmu, bisa bertemu, saling mungkin berbagi kesaksian, itu merupakan kerinduan kita. Mungkin bertemu dengan ibu gembala, mungkin ketemu dengan ketua rayon, dengan ketua wadah-wadah lain, atau sesama pelayan, itu kerinduan kita. Tetapi sabar, saudara. Ada waktunya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam Roma 12 ayat 2. Bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan. Sabar, saudara, dalam kesesakan. Seringkali kita mengeluh pada saat kita sedang terjepit,
atau sedang dalam kesulitan dan kita mulai mengeluh, kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya pada saat kita dalam kesesakan ini merupakan kesempatan yang Tuhan memberikan bagi kita untuk kita bisa mampu bersabar. Kita latih agar kita menghasilkan buah roh, yaitu kesabaran ini, agar kita bisa melihat perubahan yang Tuhan kerjakan, agar kita bisa melihat transformasi, breakthrough yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu sekali lagi bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Di dalam Yakobus 5 ayat 10, firman Tuhan katakan di sana adalah turutilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kesabaran kita ikuti, teladani mereka. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, firman Tuhan katakan di sana bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita tahu juga bahwa kesabaran ini adalah sifat karakter Allah. Tuhan itu panjang sabar dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan mungkin kita yang jatuh bangun, kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan itu sabar dan Dia memberikan kita penolong supaya kita mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat 15, firman Tuhan katakan bahwa tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sekali lagi, kesabaran merupakan buah roh. Ini merupakan karakter Allah, karakter Roh Kudus. Allah kita panjang sabar. Mari kita teladani Tuhan Yesus kita, Allah kita yang panjang sabar. Karena kerinduan Tuhan untuk kita bisa menuju ke sana, menuju ke kesempurnaan, saudara. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, saudara, kemurahan. Nah, bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah Christos. Christotes, saudara-saudara. Ini adalah, mungkin kebanyakan kita sering bingung ya, kemurahan, kebaikan itu beti-beti, beda-beda tipis. Tapi kita belajar, saudara. Dia kemurahan, ini adalah Christotes, saudara-saudara. Artinya helpfulness. Ini kita murah hati, kita selalu ingin melihat orang lain itu bahagia atau paling tidak menderita. Kita selalu mau menolong. Kita adalah orang yang ringan tangan ya, bukan panjang tangan. Kita selalu mau menolong agar sesuatu itu menjadi lebih baik. Kemurahan membuat kita bersikap murah hati terhadap sesama yang membutuhkan. Bahkan termasuk kepada mereka sekalipun yang tidak menyenangkan atau mungkin menyebalkan dalam kehidupan kita, kita tetap bermurah hati. Karena itu muncul dari belas kasihan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kata lain kita memiliki empati. Walk in another one's shoe, gitu istilahnya. Bahasa Yunani, saudara. Bahasa Inggris ya. Jadi kita mulai belajar, mungkin kita berjalan di dalam sepatunya orang lain supaya kita bisa mengetahui, kita memiliki empati lebih lagi sehingga kita bisa bermurah hati, saudara. Yang keenam, kebaikan. Bedanya dengan kemurahan, kebaikan bahasa Yunaninya ini agatosune. Ini adalah goodness dalam bahasa Inggris. Nah, goodness di sini, agatosune ini artinya orang yang menyukai keadilan dan kebenaran. Dia baik karena dia tahu apa yang benar sehingga dia tidak bisa melihat ketidakadilan. Dia baik karena dia mau orang itu hidup juga dalam kebenaran. Sebagaimana Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memporak-porandakan bait Allah karena dia melihat di sana sudah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sudah banyak pedagang-pedagang di dalam, saudara, money changers, dan Tuhan Yesus marah. Itu merupakan kebaikan, agatosune, karena dia menyukai keadilan dan juga kebenaran. Dia tidak tahan kebaikan yang dia lakukan karena dia tidak tahan melihat ketidakadilan. Kebaikan yang dia lakukan karena dia tidak tahan melihat ketidakbenaran.
Jadi buah roh ini bukan sekedar kita sebagai mungkin oh iya terima-terima Jo karena kita ini sabar, kita ini murah hati. Tidak saudara-saudara, kita juga harus disiplin, kita juga harus berdiri, kita berani karena kita benar. Haleluya. Di dalam Roma 12 ayat 21 firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita lihat kejahatan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau melakukan kebaikan, bagaimana saya bisa mengalahkan kejahatan ini? Tuhan pasti akan menunjukkan caranya. Yang pasti ya, bukan dengan gontok-gontokan saudara, bukan dengan baku pukul saudara. Saya dulu waktu kuliah, orang-orang popo kan banyak saudara, apalagi anak-anak muda ini, anak-anak muda di luar Tuhan ya, bukan di FVF. Wah, karena masih muda, masih kuat, suka, karena berani pak kita 1 kali 1. Yang bikin saya ketawa karena teman satu juga, dia enggak takut, dia bilang kita 0 kali 0. Sudah baku nantang, kita 1 kali 1, kita 0 kali 0. Jadi baku mengada, mau berkelahi saudara. Jadi bukan keberanian atau kebaikan seperti itu ya. Nah di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Puji nama Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 juga, di sana firman Tuhan katakan bahwa, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sekali lagi kebaikan di sini adalah kita baik karena kita melakukan keadilan. Kita tidak tahan melihat ketidakadilan di luar sana atau ketidakbenaran yang terjadi. Kita melakukan hal yang baik, saudara. Agato sune. Nah, berikutnya, saudara. Kesetiaan. Bahasa Yunaninya adalah pistis. Ini merupakan suatu kualitas yang dimiliki oleh Tuhan kita. Kesetiaan, kita tahu bahwa Allah setia. Allah kita itu setia. Dia setia dengan janji-janjinya. Dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali dia tidak pernah membiarkan. Itu membuktikan dia setia. Hal yang lain membuktikan Allah kita setia, itu dia mengirimkan kita penolong, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya Roh Kudus kita tahu bahwa Allah itu bersama dengan kita. Dia setia, selalu mendampingi. Di sharing yang lalu saya bilang bukan not an hour, bukan cuma 1 jam, bukan cuma 1 menit, bukan cuma 1 detik, bukan cuma 1/10 detik, tetapi setiap saat, tidak pernah sekalipun saudara. Itu bukti kesetiaan Tuhan, dan Tuhan mau kita juga memiliki kesetiaan seperti ini saudara. Terutama kepada orang lain, terutama lagi kepada orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji. Setia juga dalam melayani Tuhan, setia juga dalam tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, yang Ibu Gembala sudah percayakan. Dalam kita melayani Tuhan, kita harus setia. Ini merupakan buah roh di dalam kehidupan kita yang Tuhan inginkan. Haleluya. Mari katakan kiri dengan yang kanan, setialah. Jadi orang yang setia. Orang dunia, saudara-saudara, saya lihat di mana ya, biasa tentara-tentara itu biasa ditulis setia hingga akhir. Orang dunia, saudara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Mari kita setia hingga akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Yang ke-8, kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini merupakan dalam bahasa Inggrisnya adalah meekness. Ini perpaduan antara kekuatan dan keberanian. Kita juga dapat marah, kita juga dapat disiplin. Ini mirip-mirip dengan kebaikan yang tadi. Tetapi kita melakukan semuanya ini berlandaskan akan kasih. Dan juga kita memiliki keberanian yang besar. Kita tetap lemah lembut, kita tetap rendah hati apabila kita ditegur, apabila kita memang salah. Tetapi kita juga harus berani
mungkin dengan lemah lembut, tetapi kita harus berani untuk menentang yang tidak benar. Puji nama Tuhan. Kualitas yang ke-9, buah roh yang ke-9, saudara, adalah penguasaan diri. Bahasa Yunaninya adalah ekrateia, yaitu menguasai keinginan dan hawa nafsu diri sendiri. Kita hidup menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak daging atau hawa nafsu atau keinginan dosa. Kita harus bisa menguasai diri. Dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala minggu yang lalu, saudara, atau hari ini, karena kita tayang untuk minggu depan, Ibu Gembala sempat menyinggung tentang kita ini dalam gelanggang pertandingan. Kita ini adalah atlet-atlet rohani. Kita bertanding. Kita adalah petinju yang tidak sembarang memukul, atau pelari yang tidak sembarang lari tapi tidak ada arah tujuan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 di sana katakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, mengapa kita harus menguasai diri dalam segala hal? Karena untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Amin. Katakan, mahkota yang abadi. Ini adalah alasan kenapa kita harus menguasai diri. Kita melatih tubuh kita dan kita menguasai diri. Di dalam ayat 27 di 1 Korintus 9 tadi ayat 27 firman Tuhan katakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, supaya kita bersaksi bagi orang lain, jangan kita sendiri ditolak, saudara. Sama seperti ayat firman Tuhan tadi. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Karena kita tidak menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Inilah ke-9 buah roh yang ada, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbuah, saudara. Nah, buah roh ini mungkin bagi kita berpikir bahwa aduh 9, baru 1 aja kita sudah jatuh, baru 2 aja kita sudah jatuh. Tetapi itu ingat saudara, di dalam Tuhan kita memiliki penolong, saudara. Kita percaya kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita memilih Roh Kudus, saudara. Buah roh akan dihasilkan pada saat kita mengalami transformasi kehidupan secara terus-menerus di bawah bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berakar, kita bertumbuh, kita berbuah, dan buah kita itu menjadi matang, dan kita berbuah banyak, dan kita boleh menjadi berkat, saudara. Kita berbuah roh. Sebagaimana manusia, sebagaimana orang Kristen, itu dia bukanlah orang yang sempurna, saudara, tetapi dia adalah orang yang mengalami perubahan. Kita bertransformasi. Tidak mungkin orang itu langsung besok gitu. Sebagaimana pohon, tidak mungkin pada saat tumbuh besok dia langsung berbuah. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita memerlukan waktu dengan tuntunan Roh Kudus. Kita hidup oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berbuah. Kita pasti berbuah. Buah roh dengan 9 cita rasa ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, bagaimana supaya kita berbuah, yaitu kita tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita hasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Kita memiliki sukacita, damai sejahtera. Kita memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Agar pada saat kita menuju kesempurnaan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Dia yang menolong kehidupan kita sehingga kita bisa mencapai sasaran yang Tuhan inginkan.
yaitu kita berbuah roh yang sempurna di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa, mensyukuri kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita juga akan menutup ibadah kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan di dalam peribadatan kami. Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, bahkan belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, biar buah roh itu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ini berat ya Tuhan, kami tahu ini sulit bagi kami ya Tuhan. Tetapi Engkau sudah memberikan penolong di dalam kehidupan kami. Engkau ajar kami untuk kami tetap tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Karena memang benar Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Bahkan Engkau mengajar kami juga ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan hidup oleh roh, dipenuhi oleh roh kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kami ya Tuhan. Disitulah kami akan melihat buah roh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Senantiasa penuhi kami, senantiasa pimpin kehidupan kami ya Bapa di surga. Dan pada kesempatan Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami rindu juga menaikkan doa-doa kami ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Mari Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan Engkau lawat negeri kami ya Bapa. Di saat kami Tuhan mungkin menghadapi pandemi ini ya Tuhan, biar kiranya kami umat-Mu tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pandemi yang ada ini atas izin Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang sedang Engkau kerjakan, dan kami pasti akan melihat hasilnya ya Tuhan, yaitu tuaian jiwa-jiwa, pertobatan yang begitu banyak pasti terjadi. Nama Tuhan pasti ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau berkati juga pimpinan Tuhan negara kami ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada di tingkat-tingkat daerah ya Tuhan, gubernur ya Tuhan, wali kota, bupati, camat, kelurahan yang ada, bahkan sampai tingkat pemerintahan yang paling kecil. Biar kiranya roh Tuhan, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, ada dalam kepemimpinan mereka, agar mereka bisa memimpin dengan baik ya Tuhan. Bahkan juga kami rindu mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, buat Tuhan Ibu Gembala kami. Mari juga Engkau berkati Ibu Gembala kami, senantiasa mengurapi dia ya Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai pimpinan majelis daerah ya Tuhan. Begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian Ibu Gembala kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau urapi dia ya Tuhan. Pakai Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu yang pasti terbaik Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pimpinan gereja yang ada, wadah-wadah yang ada. Mari juga Engkau pakai mereka ya Tuhan menjadi saksi-Mu. Mereka bisa memimpin dengan benar, memimpin dengan takut akan Tuhan. Di dalam Tuhan kepemimpinan mereka, banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh dikuatkan, diberkati dengan Tuhan pelayanan yang ada ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan buat FYF Ministry, mari juga Engkau berkati Tuhan. Kami semua yang Engkau percayakan dalam kepengurusan, Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan anggota-anggota yang ada ya Tuhan, kami rindu ini bukan sekedar organisasi, bukan sekedar kepengurusan, tetapi kami rindu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami rindu ada penuaian jiwa-jiwa. Kami rindu banyak jiwa boleh datang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pelayanan yang kami kerjakan ya Tuhan. Senantiasa Engkau mengurapi kami. Berikan roh-Mu Tuhan, roh hikmat, bahkan karunia-karunia roh. Terlebih utama lagi Tuhan, buah roh ada dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari
kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang sudah beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bisa terus bekerja dan Tuhan bisa sesuai dengan waktu Tuhan agar pandemi ini bisa berakhir. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di acara ibadah FVF berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.